Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di channel Razaker. Dan ini sebenarnya peristiwa yang terjadi di akhir bulan Oktober, lebih tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2024, tapi belum pernah saya bahas, jadi mari kita bahas, yaitu pilotnya raksasa tekstil atau perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Sritex atau dengan nama resmi PT Sri Rejeki Isman Tbk adalah sebuah perusahaan tekstil yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 1966 oleh H.M. Lukminto, Sritex ini awalnya hanya sebuah toko kain di Pasar Klewer, Solo. Tapi seiring berkembangnya waktu, lama-lama tahun 1982 Sritex mendirikan pabrik tenun pertama mereka, kemudian perluasan pabrik tahun 1992. Dan setelah itu terus berkembang dan menjadi perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Bahkan Sritex ini pernah memproduksi seragam militer untuk NATO, teman-teman. NATO tuh aliansi militer Amerika dan Eropa. Ini saking besarnya dan saking kredibelnya perusahaan Sritex ini. Lalu kenapa bisa jadi pilot di tahun ini? Kronologinya itu panjang, teman-teman. Jadi awalnya itu mereka digugat oleh CV Primakarya pada Mei 2021 karena belum membayar utang. Akibatnya, Sritex diberi status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Saat itu, nilai utang Sritex mencapai 5,5 miliar rupiah dan menanggung 17.000 pekerja. Namun, ekspor Sritex masih bertumbuh 8,2% di tahun 2020, sehingga perusahaan masih bertahan di saat itu. Lalu terjadi penggugatan kedua pada Januari 2022, ini oleh perusahaan yang berbeda, yaitu PT Indobarat. Gugatan ini dilayangkan karena Sritex dianggap telah lalai memenuhi kewajiban pembayarannya. Utang Sritex hingga September 2022 itu mencapai 1,6 miliar dolar atau setara 25,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut didominasi oleh utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi. Nah, sayangnya setelah 2022, Sritex itu tidak kunjung membaik, teman-teman. Pada Juni 2024, Sritex mengungkapkan beban berat yang ditanggung perusahaan oleh tekanan pasar domestik sejak pandemi, serta gempuran produk tekstil impor. Dua title ini nanti saya akan bahas di video terpisah. Ditambah pasar ekspor terkena imbas konflik geopolitik global yang masih berlangsung. Karena kondisi tersebut, perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian kapasitas produksi dan efisiensi karyawan akibat turunnya pesanan. Dan diketahui ada sekitar 20.000 pekerja di pabrik-pabrik Sritex. Nasib mereka kini sedang di ujung tanduk karena terancam kehilangan pekerjaan. Tak hanya ancaman PHK, mereka juga berpotensi tidak akan mendapatkan pesangon. Tutupnya Sritex itu menambah daftar panjang karyawan terkena PHK di Indonesia sepanjang 2024. Data per Januari hingga September 2024 menunjukkan ada 52.993 tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Dan sebuah informasi tambahan yang lebih menyedihkan lagi, yaitu yang digugat itu bukan hanya Sritex, tapi juga semua anak perusahaannya. PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industri, dan PT Primayuda Mandiri Jaya. Dan akhirnya, karena secara total kurang lebih mereka berjumlah 50.000 orang, ini kurang lebih ya teman-teman, jadi bukan angka pasti. Akhirnya Pak Prabowo itu menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang, untuk menyelamatkan Sritex dari bangkrut. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto itu memerintahkan 4 kementerian untuk menyelamatkan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang usai Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang.
Tujuannya tadi menyelamatkan 50.000 pekerja kurang lebihnya. Jadi pemerintah berjanji akan turun tangan untuk menyelamatkan Sritex karena perusahaan tekstil tersebut menyerap sangat banyak tenaga. Di Sritexnya sendiri itu ada 14.112 karyawan. Sedangkan untuk satu grup tadi Sritex dan 3 PT lainnya yang berafiliasi dengan Sritex itu total ada sekitar 50.000 orang. Dan ini tentu saja akan sangat berpengaruh ya teman-teman, karena 50.000 PHK dari satu kelompok usaha bahasanya, karena beberapa PT langsung teman-teman. Ini emang jatuhnya mirip dengan dulu kasus Bank Senturi, mungkin agak sedikit mirip tapi berbeda kasus karena emang beda industrinya juga dan beda masalahnya juga. Cuman intinya ini tuh bisa fatal untuk ekonomi secara makro karena tadi sekali PHK langsung 50.000 orang. Dan mudah-mudahan sih ada solusi untuk Sritex ini, baik solusinya berupa mempertahankan Sritex ini atau mungkin adalah beberapa solusi yang mungkin ditawarkan nantinya dari Kementerian Perindustrian kepada Sritex ini. Karena tadi bahaya banget kalau emang sampai PHK 50.000 karyawan sekaligus seperti ini teman-teman. Untuk ekonomi makro ya, bukan cuma untuk Sritexnya doang. Mungkin situ aja ya teman-teman yang ingin saya bahas dari pilotnya Sritex ini. Karena di video berikutnya saya juga akan membahas yang masih ada hubungannya dengan dunia tekstil. Jadi sampai sini dulu videonya dan jangan lupa tonton episode berikutnya. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.